Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suara saya? Atau terbang suara anak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ibu gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya. Siap dites satu-satu? Nah, tenang, ini mah khususon ya mah buat ngaji unggul ya. Enggak akan dites satu-satu. Baik, kita pertama dan utama menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semuanya bisa hadir atas kudrat, kuasa, kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menambah wawasan kita sembari kita berdoa Robbi zidna ilman warzuqna fahma. Semoga Allah menambah ilmu bagi kita semua dan sekaligus juga merezekikan pemahaman ya. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Baik ibu-ibu, judulnya tadabur. Tadabur itu naon, Bu? Pokoknya mah gitu Oke. Nah, sedikit kita coba bahas sedikit ya. Jadi saya munculkan judulnya begini, wujudkan kenikmatan tadabur dengan tahsin. Nah, itu ya. Kita udah pernah bahas tahsin. Artinya ibu-ibu sekalian, kalau kita sambung dengan materi kita sebelumnya bahwa kita belajar tahsin, maka di antara sarana kita untuk mentadaburi Al-Qur'an itu adalah tahsin, gitu Bu. Jadi baru bisa menikmati dengan baik ya, yaitu mampu mentadaburi itu dengan tahsin ya. Nah, maka di sini kita sedikit bahas dulu kaitan dengan hal ini. Oke. Kita masuk ke sini dulu ya. Tambah kurus Jangan gitu berarti. Nah, kenapa kita bicara masalah tadabur gitu? Apakah ngarang-ngarang Abu Amr? Tentu tidak. Kita berangkat dari sini, Bu. Jadi tadabur itu bagian dari tujuan tilawah. Tujuan tilawah. Berarti puncaknya orang menikmati Quran itu bukan pada bacaan, tapi pada apa yang dia baca. Gitu ya. Puncaknya itu. Sehingga akhirnya orang akan termotivasi untuk beramal. Gitu ya. Makanya di sini kita lihat surat Shad, surat ke-38 nih ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Nah itu coba perhatikan. Jadi Quran ini yang kami turunkan kepadamu ya, Nabi kita penuh dengan barokah agar mereka menghayati. Nah itu. Jadi kita belajar ngaji tahsin selama ini atau bahkan kita tilawah selama itu tujuannya apa? Untuk tadabur. Jadi puncaknya adalah tadabur. Ya. Jadi kalau selama ini kita belajar tahsin, ya, bahkan mungkin sama guru-guru kita terjemah, itu tujuannya untuk tadabur. Ya. Jadi itu dulu berangkatnya. Sebelum kita bahas surat Al-Fatihah. Jadi puncaknya orang untuk berinteraksi dengan Quran itu adalah mampu mentadaburi. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan agar orang yang berakal itu mendapatkan pelajaran. Nah, itu ujungnya gitu. Jadi dapat pelajaran dari kita baca. Ya. Walau tidak kita nafikan, meniadakan bahwa yang namanya baca Quran dapat pahala, udah jelas, enggak udah dibahas lagi. Cuman ada tujuan selain hal-hal yang berkaitan dengan
nilai pahala itu. Kan Quran itu diturunkan hudan lil muttaqin kan gitu ya, petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, petunjuk itu baru kita rasakan itu setelah kita baca dan kita hayati. Nah, baru dirasa petunjuknya. Begitu. Nah, ini yang harus kita tanamkan kuat sehingga nanti kalau baca surat Al-Fatihah itu banyak pelajaran yang kita ambil. Karena tujuan utamanya adalah untuk ditadabur. Oke, itu poinnya. Kemudian pelan-pelan ya. Tidak boleh buru-buru ini mah. Coba perhatikan kalimatnya itu. Ini bahasanya bahasa orang ini ya. Tadabur atau menghayati itu ya adalah konsekuensi keimanan. Artinya gini, Bu. Kalau kita bilang iman ya. Saya beriman berarti pastikan yang namanya iman itu pasti dia menghayati gitu. Jadi artinya belum maksimal keimanan kita terhadap Quran kalau tidak menghayati Quran. Ya. Nah, ini ayatnya nih, teguran buat kita. Dan kalimat ini ibu-ibu semuanya tersampaikan kepada siapa? Nabi dan para sahabat. Sahabat berarti kan bersama Nabi bukan? Tapi malah ini coba perhatikan. Mungkin pasnya ibu-ibu lihatnya di terjemahnya aja. Coba perhatikan terjemahnya. Belum tibakah waktunya ya bagi orang-orang beriman, orang beriman nih, bukan lagi bahas orang kafir. Ya, orang beriman. Siapa itu? Ya kita, karena sudah percaya kepada Al-Qur'an. Apa? Yaitu untuk secara khusyuk hati mereka mengingat Allah. Nah, garis bawahi kalimatnya, khusyuk hatinya. Yaitu apa ini? Yaitu keikutsertaan hati kita untuk menghayati Quran. Gitu. Dari khusyuk. Artinya ada orang yang cuma baca beres tapi tidak menghayati. Nah itu. Enggak usah orang lah, kita, saya juga sama. Gitu, Bu. Jadi ada orang yang sebatas baca. Jadi mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada Allah. Nah, teguran ini coba perhatikan kalimat dan janganlah mereka itu berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Berarti dulu Allah turunkan kitab untuk dihayati juga, tapi setelah diturunkan ayat itu berlalu begitu saja. Terpengaruh, itulah intinya. Ya, kitab itu diturunkan tidak terpengaruh. Berarti cara praktisnya jalan terbaik agar Al-Quran yang diturunkan atau kitab diturunkan itu dengan cara menghayati. Nah, itu harus dihayati, khusyuk. Gitu ya. Dan bahkan di sini kita lihat di sini tuh. Afala yatadabbarunal Quran? Ini teguran nih. Apakah maka tidakkah mereka menghayati Quran itu atau hati mereka terkunci? Nah, berarti menghayati Quran teh wajib begitu. Ya. Gimana siap menghayati Quran? Berat ya. Ini high level ini mah. Ya. Level tinggi gitu ya. Anggapnya lagi kuliahan ya. Ceritanya lagi kuliah. Oke, jadi tadabur atau menghayati itu memang itu menjadi puncak kita berinteraksi atau kalau bahasa kita gaul dengan Quran. Nah, itu tuh menjadi puncaknya, ya. Oke, baik. Nah, tinggal gini caranya. Bagaimana cara mewujudkan kenikmatan tadabur? Atau bagaimana cara tadabur? Bagaimana cara menghayati? Bahasa gampangnya, menghayati. Sebenarnya menghayati itu gampang sebenarnya. Yaitu masuk hati. Contoh ini, contoh. Kalau saya bilang nih sama ibu-ibu,
Ada yang bahasanya cuek dengarinya, ada yang dihayati. Ibu meni cantik misalkan. Oke. Apa yang dirasakan oleh ibu saat disebut seperti itu? Berbunga-bunga atau hidung kembang? Pertanyaan berikutnya, ibu perlu nggak mendefinisikan cantik? Nggak perlu. Cantik adalah, nggak usah juga kali. Udah tahu pokoknya mah cantik enak dilihat ya, gitu aja gampang. Ya. Nah sekarang pertanyaan berikut, saya ngomong itu, ya saya bilang ibu cantik, itu apa artinya saya menyebut itu? Memuji. Gitu. Memuji. Nah, kalau dipuji kumaha perasaan ibu? Senang. Sekarang dibalik. Anggap aja main gitu ya, bukan kenyataan. Ini ibu jelek pisan. Coba, kumaha perasaannya? Gak enak hati, pahit pokoknya. Ya. Berarti apa di situ? Kebalikan dari muji apa? Menghina atau Nah, jadi tadabur itu menghayati apa yang disebutkan tadi. Jadi tidak menerjemahkan, tidak diartikan gitu. Tapi langsung mengambil makna di balik ucapan itu. Gitu, Ibu. Bisa paham nggak? Itu bahasa gampangnya gitu tadabur teh. Ya. Tadabur itu menghayati apa yang diucapkan, yang kita dengar. Gitu. Gampang kan? Nah, cuman kadang perlu diuraikan. Biasa orang Indonesia ya. Oke, harus diuraikan satu-satu. Nah, oleh karenanya, yuk kita mulai. Sebelumnya tambah lagi. Kalau saya bilang tadi, Bu, meni cantik. Kalau saya bilang, Bu, meni cantik. Kedengaran nggak? Jelas nggak? Nah, sama-sama ya teman. Jadi artinya masih ada ungkapan yang samar-samar. Nah, maka nanti urusan dengan Quran itu tidak boleh samar-samar. Harus jelas. Kalau bahasa Jerman itu gentre. Pengucapannya, vokalnya jelas. Nah, gitu. Makanya di sini saya lewat dulu yang ini biar gampangnya. Nah, belum muncul. Nah, oleh karenanya tuh cara menggapai tadabur atau cara menggapai penghayatan itu ada 3. Ya, di sini udah satu-satu kita bahas. Yang pertama tilawah. Ya, membaca. Ya, tilawah. Fokus dulu tilawahnya, enggak usah mikirin bawahnya dulu. Tilawah yaitu baca. Gitu ya. Baca. Masa ibu-ibu ujuk langsung semberingah? Kenapa Bu semberingah? Dibilang cantik, kedengaran enggak? Enggak. Itu mah lagi mimpi kali. Nah, itu ya. Kenapa sedih? Iya, di ngomongin jelek misalkan. Yang ngomong saha? Si eta. Apa ngomongnya? Enggak tahu ngomong apa. Nah, itu kan jelas berarti. Berarti kan harus terungkap. Begitu, Bu. Ya, jadi terdengar. Nah, makanya di sini ada bawahnya. Yang namanya baca yang diinginkan itu adalah itu 2 di bawah itu. Dengan disuarakan. Gitu. Jadi artinya nanti baru kita mampu menghayati baca Quran itu harus dibacakan. Sehingga baca itu terdengar begitu. Halo, bisa dipaham gak ini? Atau ini Abu Amr ngomong apa ya teh? Kita ambil contoh aja. Saya balik ke layar yang sebelumnya. Dulu pernah saya sampaikan ini. Kan Nabi pada waktu saya singkat aja bahasanya, ini hadisnya. Ya, terjemah nggak dimunculkan. Saya munculkan dalam cerita. Jadi suatu saat Nabi itu duduk berduaan dengan Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang paling bagus bacanya. Ya. Nah, Nabi minta ke Ibnu Mas'ud. Kalimatnya itu Iqra alayya Quran. Nah, itu. Bacalah Quran untukku. Nah, itu kata Nabi.
tolong wahai Ibnu Mas'ud bacakan Quran untukku. Nah, eta. Lalu dia bilang, ya, aqra alaika wa alaika unzil. Kalau bahasa saya mah, ya Rasul nggak salah ini. Saya bacakan Quran itu sementara Quran itu turun kepadamu. Nah, kata Nabi, iya, saya ingin mendengar Quran itu dari selain diriku, gitu. Pingin dengar bacaan Quran itu dari orang lain. Dibacakanlah oleh Ibnu Mas'ud surat An-Nisa, gitu. Dibacakan surat bacakan dari awal. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Baca terus sampailah di ayat yang ke-41 ini. Kalimatnya ini. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Nah, baca situ. Dan ternyata kata beliau, ya, maksudnya Ibnu Mas'ud cerita, ternyata Rasulullah itu beliau itu bilang, Rasul bilang hasbukal an. Mas'ud, udah cukup. Ya. Dan ternyata faltafata faida ainahu tadhiran. Kemudian Ibnu Mas'ud itu menoleh ke wajah Rasulullah dan ternyata Rasulullah mencucurkan air mata alias nangis, gitu Ibu. Jadi dibacakan Quran, Nabi nangis, gitu. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan, gitu Ibu, bahwa kalau orang yang mentadaburi Quran itu atau bisanya kita tadabur Quran itu ya ini, nah, harus dibacakan, gitu Ibu. Masa ujuk-ujuk nangis nggak jelas. Jadi pas, berarti dibacakan. Dan bacakannya itu ada dua, yaitu pastikan bacaan itu bersuara, iya, suara terdengar, gitu, terdengar suaranya. Tapi juga disertai tahsin. Nah, itu yang kita belajar kemarin, yaitu bacanya benar, tidak sekedar bahasa Arab, ada aturan panjang pendeknya, ada gunahnya, ya, pengucapan hurufnya. Karena bacaan itu melahirkan arti yang benar, makna yang benar. Nah, itu ada dua. Nah, itu yang kita bahas nanti. Arti yang benar dan makna yang benar. Udah dibahas ketang dulu. Nggak tahu masih ingat atau masih lupa. Nah, gitu. Nah, jadi pastikan dibacakan, berarti berurut nih. Dibacakan yang pertama dengan disuarakan dan dengan tahsin, gitu Ibu. Bisa paham ya? Paham aja dulu. Ibu paham? Iya. Pintar artinya. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua. Ini udah pernah dibahas belum? Belum ya. Yang kedua sekarang. Mampu kita menghayati Quran itu selain baca dengan suara dan dengan tahsin, juga harus paham. Paham, kalau bahasa kita mah paham, ya. Paham artinya dan paham maksud. Nah, itu. Paham arti, paham maksud. Naon itu? Kita bahas sekarang. Kembali lagi tadi saya ngomong. Kalau saya bilang, Bu, menit cantik. Ilustrasi tadi ya. Ibu tahu nggak artinya apa? Tahu kan? Ya, Ibu menit cantik. Nah, itu kan udah sudah dipahami semuanya. Tinggal yang kedua tadi, maksud Abu Amr ngomong gitu apa? Memuji. Nah, itu. Jadi kita tahu artinya dan tahu maksud. Nah, kalau udah gitu, Ibu kan reaksinya kumaha tadi kalau dipuji?
Senang kan? Begitu juga kebalikannya. Kalau dijelekin langsung wajah merah. Ya, kusut. Nah, gitu. Itu dampak dari faham dan tahu maksud, atau dampak dari tahu arti dan tahu maksud gitu. Dan ini yang kita bahas nanti di surat Al-Fatihah. Nah, gitu. Gimana, siap? Kurang semangat. Ini hari apa ini? Jumat. Jumat mah semangat. Semangat 45 kodenya ya. Oke, kita lanjut dulu sebelum masuk ke surah Al-Fatihah. Tapi juga harus melibatkan hati. Melibatkan hati. Kalau tidak dilibatkan, cuek kah ibu? Dengarin tadi. Bu, mana cantik. Ibu nggak ikut, nggak peduli ngomongnya apa. Ngarunte. Atau saya bilang, bu, mana jelek misalkan ya. Tapi ibu tidak melibatkan hati, ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Gitu. Jadi harus melibatkan hati. Baru mampu kita menghayati Quran itu. Nah, ini berarti ini 3 serangka yang tidak boleh tidak. Saat baca Quran itu baru kita mampu menikmati baca Quran itu. Kalau kita melibatkan 3-tiganya. Yang pertama adalah tilawah dengan suara dan tasim. Yang kedua paham. Yang ketiga melibatkan hati. Pertanyaannya, apa melibatkan hati itu? Ada 2. Ya, yang pertama apa? Merasa bahwa kita sedang ngobrol sama Allah. Nah, itu. Sadar bahwa kita ini sedang ngobrol sama Allah. Yang kedua, nah, merasa bahwa apapun yang disampaikan itu adalah untuk saya. Itu namanya taksis. Ya, taksis namanya. Menghususkan bahwa apapun yang kita baca dari Quran itu untuk siapa? Untuk saya. Mau ngomong apa saja. Mau cerita tentang orang kafir, ya untuk saya. Jangan bilang, wah ini cerita orang kafir ya. Wah ini bukan buat saya, ini buat orang kafir. Pertanyaannya, kapan orang kafir baca Quran? Ya, yang baca Quran siapa? Ya kita, berarti untuk kita. Walau memang kita tidak menuduh diri kita kafir, gitu ya. Tapi pelajaran penting buat kita. Kalau diceritakan tentang orang kafir, berarti hati-hati, bisa jadi sifat kekafiran itu ada pada saya, gitu. Nah, itu namanya taksis. Termasuk kalau kita baca surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab itu cerita tentang siapa? Abu Lahab. Jangan bilang, ini mah tentang Abu Lahab. Saya mah bukan Abu Lahab. Saya mah Abu Amr. Jadi bukan buat saya. Nggak begitu. Tetap saja. Mau cerita Abu Lahab ke, mau Fir'aun ke. Nah itu. Tetap itu untuk saya. Untuk kita yang baca dan mendengarkan. Tinggal ambil pelajaran. Begitu. Ya, gimana? Bisa dipaham? Sebelum masuk ke surat Al-Fatihah ya. Nah, segitu aja dulu. Ini singkat, ini udah dibahas itu. Oke, barulah kita masuk ke surat Al-Fatihah. Gimana, siap? Lanjut? Lanjut. Sebelum lanjut minum dulu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk Al-Fatihah? Mangga benar. Betul. Oke, baik. Jadi menariknya begitu ya. Begini, pembahasan ini menjadi motivasi buat kita untuk terus belajar. Satu. Yang kedua,
Tidak ada orang yang secara instan langsung bruk semuanya, nggak ada. Pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Saya baru bisa tahsin baca Quran. Ya udah, pelajari lebih dalam itu. Nanti ada waktunya kita belajar lebih lanjut. Ya, untuk paham, belajar terjemah. Nah, di kelas saya juga ada terjemah. Gitu ya. Nah, begitu. Nah, dan bahkan hal-hal yang lain. Jadi ada langkah prioritas. Mengutamakan atau mendahului mana yang bisa kita lakukan, lakukan. Kalau bahasa fikihnya apa? Kalau tidak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Nah, gitu. Dan maha baiknya Allah itu tidak ada yang sia-sia di dalam urusan dengan Quran. Baru bisa baca Quran saja tetap jadi catatan pahala. Gitu ya. Apalagi kalau ditambah dengan tadabur, wah itu keren gitu. Jadi baca aja yang bisa jadi belum fasih, masih terbata-bata tetap dapat pahala, apalagi lancar, faham, mantu tadabur, wah itu udah keren gitu. Gitu Bunda. Nah, artinya kalau penghayatan tanpa kita paham arti juga silakan menghayati bacanya saja. Apa? Gitu Bunda. Yang bisa kita lakukan. Ya, jangan ditinggal semua. Kan paling tidak sekarang ini ada peningkatan nih pemahaman. Selain baca berarti belajar menghayati. Nah, gitu. Pelan-pelan, nggak ada instan. Ya, pelan-pelan kita terus belajar. Ya, inilah fungsinya belajar berada di majelis taklim tuh. Yaitu bertambahnya ilmu. Nggak bisa datang ujuk-ujuk. Ya, kita yang datangin majelis itu sehingga ilmu yang ada itu bisa kita dapatkan. Begitu Bunda. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Baik, kita langsung ke surat Al-Fatihah. Ya. Kenapa kita bahas Al-Fatihah? Udah jelas, pertama pembuka, ditambah dengan istilahnya di dalam Quran sendiri Ummul Kitab, gitu ya. Ummul Kitab, Quranil Azim, sampai seperti itu, bacaan yang agung, ya. Induk daripada Quran. Jadi maka penting buat kita untuk memastikan bahwa surat Al-Fatihah ini ya harus kita benar-benar dibaca dengan benar, dihayati, karena itu menjadi gambaran tentang apa isi Quran keseluruhannya. Ditambah lagi kalau dalam hadis Nabi kita sampai dikatakan tidak disebut sholat kalau tidak menyertakan surat Al-Fatihah. Oke, baik. Kita langsung saja. Surat Al-Fatihah ini langsung di Quran lewat Hafasan Asim itu basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Ya. Dan tidak boleh menafikan atau meniadakan ada Quran yang surat Al-Fatihah itu tidak masuk basmalahnya. Jadi basmalahnya itu seperti halnya di surat Al-Baqarah. Jadi ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, itu riwayat Warosh An-Nafi. Nah, gitu. Harus luas ya pembahasannya. Sebentar. Ibu bisa lihat nggak? Ayat pertama apa? Nah, itu riwayat Warosh. Saya sekarang lagi membacakan di hadapan guru saya riwayat Warosh An-Nafi. Nah, buat tambah wawasan aja. Artinya jangan gampang ini aliran sesat juga nama, bukan. Pemahaman kita yang belum nyampe gitu aja ya. Oke. Tapi tetap kita akan pastikan karena riwayat Hafasan Asim, nah gitu, kita memastikan bahwa basmalah bagian dari surat Al-Fatihah. Ya udah segitu.
Sehingga kalau riwayat yang lain yang kita dengar tidak masukkan itu ya sah saja. Ya. Lalu pertanyaannya terus ayat ke-7 naon? Ayat ke-6-nya apa? Nah, ayat ke-6 itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi potong. Makanya ibu melihat nah ayat lam alif di sini ya. Lam alif itu di riwayat yang lain itu masuk bagian dari ayatnya ini nih. Tanda ini teh Bu menunjukkan di riwayat yang lain itu di sini masuk ayat. Gitu Ibu. Ya. Makanya. Jadi nggak usah aneh lihat lam alif ayat kia segala gitu ya. Nah, kita harus paham bahwa itu di riwayat yang lain itu masuk bagian dari ayat. Sip. Oke, tambahan ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Kelihatan di situ ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maksudnya apa di sini? Paham nggak? Kan udah tahu artinya. Paham nggak maksudnya? Kalau tadi mah paham terjemah kan? Apalagi tulisannya ayat. Saya alihkan dengan bahasa yang lain. Dengan mobil mewah dan nyaman. Kira-kira paham nggak? Kalau saya ngomong ujuk-ujuk kayak gitu. Dengan mobil mewah dan nyaman. Masih ada yang kurang nggak? Kurang lah. Kurang. Karena ujuk-ujuk ngomong gitu. Atau mungkin bisa jadi ada tambahan nama. Dengan nama mobil mewah dan nyaman misalkan. Ayo. Nah, jadi begini. Pastikan memang dalam bahasa apapun, kalau sudah ada kata dengan, itu berarti apa? Bahasa Indonesianya dengan itu kategori apa? Kata sambung. Ya kan? Saya makan tahu dengan jengkol. Berarti kan kata sambung tuh teh. Nah, gitu. Berarti ini ada yang disambung, gitu Ibu. Coba contoh ini. Kalau saya minum, baca apa dulu Bu? Bismillah. Betul? Itu memang sunahnya begitu. Apalagi hadisnya udah jelas. Bahwa barang siapa yang tidak mengawali aktivitasnya ya dengan bismillah maka terputus. Walau hadis itu disebut para ulama itu dhaif. Tapi dalam aktivitas sehari-hari itu Nabi menyebut itu. Ya. Oke, saya contoh bismillahirrahmanirrahim. Contoh ya, Mah. Jadi artinya apa? Kalau saya mau minum dengan bismillah dulu baru minum. Artinya saya minum air ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, pertanyaannya kenapa enggak disebut saya minum air? Tapi langsung aja bismillahirrahmanirrahim minum gitu. Karena dengan itu justru bismillah ini akan masuk kepada aktivitas apapun gitu. Jadi tidak disebut aktivitasnya. Allah sudah tahu, cuman Allah itu menginginkan setiap aktivitas kita itu dilibatkan. Gitu. Jadi kita beraktivitas itu melibatkan Allah begitu. Baik itu sifatnya adalah memuji Allah gitu ya, maupun membawa-bawa Allah, membawa-bawa nama Allah gitu. Apalagi kalau kita masuk ke kalimat berikutnya. Gitu Ibu. Jadi tujuannya itu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa disebut aktivitas kita menjadi ibadah? Salah satunya karena kita membaca bismillah. Kalau menyembelih hewan sunahnya apa? Bismillah kan? Karena kalau kita tidak membaca bismillah, apalagi niat yang lain, itu haram kita minum makan tuh gitu. Jadi gara-gara ucapan. Dan gak boleh mengabaikan ucapan. Sama dengan ijab kabul.
Cicing we, ijab kabul tapi cicing. Nggak akan sah itu mah. Harus terdengar. Jasmine, misalkan saya nikahkan anak saya dengan kamu. Mau ngulang ya mah. Misalkan saya punya anak perempuan, semua anak laki-laki saya. Ya, jadi ada yang diucapkan begitu. Nah, begitupun di dalam urusan ini. Gitu. Harus diucapkan. Walau tidak terdengar orang lain tapi terucap oleh lisan kita. Karena kita ingin melibatkan Allah. Gitu satu. Yang kedua, mari kita bahas keunikan tulisan bismillah. Bismi artinya apa tadi? Dengan nama. Tapi coba Ibu bandingkan dengan surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq gimana? Iqra bismi rabbikal ladzi. Oke, ini udah ada tulisannya, perbandingannya. Kalau bismi di atas ini dengan bismi di bawah, apa bedanya? Kelihatan nggak Bu? Bedanya apa? Bismi di atas mah tidak pakai alif, kalau di bawah pakai alif. Nah, gitu Bu. Oke? Tapi ada tapinya. Yang benar menurut bahasa Arab yang mana? Atau kebiasaan bukan benar. Kebiasaan orang Arab yang mana? Bismi yang bawah atau bismi yang atas? Tapi kan namanya juga nanya kan, tinggal dijawab permasalahan salah menanti. Sebenarnya tanpa bismi tulisan aslinya gini. Sorry. Aslinya gini. Aduh. Nah, gitu kagok ya. Nah, ismu asalnya alif atau hamzah sin mim aslinya. Berarti kalau nambah bi gitu. Berarti yang aslinya mau bawah. Gitu. Bismi ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kenapa urusan basmalah alifnya hilang? Nah, saya menemukan pembahasan ini di kitab yang tipis, judulnya itu I'jazu Rasmil Quran wa Tilawati. Kemukjizatan baca Quran, tulisan Quran dan bacaannya. Dan di antara alasannya itu apa? Kalau keumuman baca bahasa Arab itu dengan ada alif, itu hal yang mudah biasa, maka yang luar biasa saat membaca basmalah itu tanpa alif, itu mengisyaratkan bahwa antara orang yang membaca dengan Allah itu tidak ada pembatasnya. Jadi artinya saking dekatnya hamba dengan Allah itu saat dia mengucapkan bismillah. Tidak ada penghalang bagi dirinya. Begitu. Jadi tulisan itu menggambarkan makna. Gitu. Makanya bagi kita kaum muslimin baca bismillah itu bukan main-main. Apalagi hanya sebatas bumbu obrolan. Enggak. Tapi ini benar-benar kita ingin melibatkan Allah saat kita beraktivitas. Gitu. Jadi saking dekatnya hamba dengan Allah itu sampai-sampai tidak ada penghalang. Dibuang alifnya atau hamzah wasalnya. Gitu. Jadi isyarat teteh. Maka hebatnya orang mukmin itu begitu. Kalau sudah berdoa dengan bismillah, udah berarti memang sangat dekat dengan dengan Allah. Gitu. Sementara kalau ini masih berbentuk berita. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang menciptakan, segitu. Itu kan belum praktek gitu.
baru disuruh baca. Nah, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Keren ya. Oke, sip. Kita kembali ke surat Al-Fatihah. Berikutnya, kenapa enggak bilang billahi dengan Allah, tapi harus ada ismun, nama. Seperti hal gini ya. Gampangnya gini ilustrasinya. Misalkan saya anggota dewan masjid maksudnya. Lalu berpidato, Bapak Ibu sekalian rahmat Allah, saat ini saya menyampaikan sesuatu dan dipastikan apa yang kami susun ini semua atas nama masyarakat. Kalau anggota dewan atas nama rakyat. Nah, gitu. Jadi ketika ada kata atas nama itu adalah sebuah sandaran. Gitu ya. Sebuah sandar. Jadi ismun itu adalah sandaran fungsinya, menyandarkan sesuatu. Ya. Jadi tidak langsung. Jadi sarana wasilah untuk bersandar. Kan tidak mungkin kalau saya bilang begini, ya. Saya minum sembari bilang billahi. Berarti apa di sini? Saya minum dengan Allah. Enggak mungkin. Berarti sama saya dengan Allah, begitu kan? Naudzubillah. Tapi artinya di sini adalah ismun itu sebagai sarana untuk menyandarkan, gitu. Ya, berarti kan di sini atas nama, gitu. Ya, sekalian minum ya. Bismillah. Batuk, Sip. Lanjut ya. Masih panjang, baru basmalah ya. Nah. Dengan nama Allah. Oke, saya tidak bahas Allahnya. Betapa ini juga kalau dibahas cukup panjang. Tapi waktu itu saya sudah pernah menyinggung tentang yang gampang aja ya. Karena ini juga tetap menjadi hal yang unik. Mana? Oke. Allah itu asalnya itu gini. Al-ilahu. Masih ingat gak? Atau masih lupa? Ilahu. Coba sama-sama. Al-ilahu. Oke. Itu aslinya. Bentuk Allahnya, maka hamzah i itu dibuang. Ini dibuang. Maka bacanya gimana? Ulang lagi, coba ikuti. Al-ilahu. I-nya hilang, jadi bacanya apa? Nah, gitu. Allah. Allahu, gitu. Oke, bisa paham kan? Nah, sekarang kita karena alifnya hamzanya buang, jadilah kini tulisannya. Gitu. Jadi tasdid. Kenapa tasdid? Karena lam ini masuk ke lam yang kedua. Lam yang tadi mati ini masuk ke lam kedua. Jadi dia kasih tasdid. Allahu. Panjang. Nah sekarang pertanyaannya. Kenapa kita terdengar selama ini menjadi tebal? Allahu. Jangan bilang dari sononya. Lagi-lagi ucapan itu menggambarkan makna. Maka para ulama dibaca dengan tebal itu dalam rangka lit-ta'zimi. Nah gitu. Apa lit-ta'zim itu? Dalam rangka mengagungkan. Ta'zim itu mengagungkan. Makanya melafalkan Allah itu harus tebal dalam rangka ya mengagungkan. Jadi pengucapan itu juga menggambarkan pengagungan gitu. Coba beda nggak kalau kita sebut Allahu dengan Allahu? Ya Allah, ya Allah.
Dengan ya Allah sama nggak? Ya nggak sama lah, gitu. Nah, makanya wajar kalau kita menyebut Allah sementara orang kafir menyebut Tuhan Allah. Nah, ya, nah, gitu Bu. Oke, sip. Berikutnya kita ke layar basmalah. Mana tadi? Oke, lanjut. Dengan nama Allah Ar-Rahmani artinya apa? Maha pengasih. Ar-Rahimi. Terus apa kaitannya dengan kita baca bismillah? Cukup ya bismillah. Tapi tambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini juga akhirnya ibu-ibu sekalian menunjukkan bahwa sebuah ketegasan di dalam mengagungkan Allah ini, memuja-muja Allah ini. Bahwa tidak saja membawa nama Allah, tapi sekaligus juga mengikut sertakan sifat yang dimana kita merasakannya gitu. Jadi bukan lagi sebatas ucapan. Sama dengan gini, waduh Bapak baik banget. Nah gitu. Bahasa baik banget itu, ini masuk ke sini. Coba langsung saja. Ilustrasi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wayana pelajaran kini mah kudu disiapin air karena minum terus. Artinya apa di sini? Dengan nama Allah, artinya apa tadi? Yang memberikan air minum ini. Ar-Rahim, penyayang. Penyayang itu identik dengan nikmat yang kaitan dengan keimanan. Yang membuat saya sadar bahwa air ini bagian dari nikmat Allah. Nah itu tambahan. Gitu. Nah gitu. Makanya ketika kita menyatakan ini bukan lagi sekedar menerjemahkan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, tapi sadar bahwa apa yang kita rasa, yang kita nikmati itu bagian dari rahmat dan rohimnya Allah. Gitu, rahman dan rohimnya Allah. Gitu Ibu. Mau apapun nanti, Ibu lagi masak, lalu bilang Bismillahirrahmanirrahim. Harus bayangkan bahwa apa yang kita lakukan pada waktu itu bagian dari nikmat Allah. Gitu. Kuasa Allah. Makan, minum, gitu ya. Penulis, beres-beres. Itu melibatkan Allah akhirnya. Mengakui atas kehebatan Allah. Mengakui maha baiknya Allah. Gitu gampang bahasa kita mah. Tapi dalam bahasa Al-Qur'annya adalah mengakui bahwa Allah itu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Nah, gitu. Ya. Nah, makanya di sini kalau sudah baca bismillah bukan lagi sekedar bismillah, tapi menyadari. Ya. Jadi artinya nanti kalau kita udah minum misalkan tadi berarti saya melibatkan Allah ini. Ya. Yang kedua, nyadari bahwa apa yang saya minum itu nikmat Allah, pemberian Allah. Ya, sekaligus juga membuat saya sadar menjadi hamba yang tunduk kepadanya, yaitu rahimnya Allah berupa hidayah. Nah, begitu. Wah, itu udah mantap gitu. Ya, apapun. Sehingga kita baca bismillah tidak lagi bismillah bismillah bismillah. Bismillah bismillah. Ya enggak. Ya harus dipastikan tahsinnya bismillah. Begitu. Jangan smi B-nya hilang. Coba kalau tidak ada B kumaha bacanya? Artinya jadi gimana? Saya minum nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu artinya. Kalau tidak ada B-nya, ya kan? Saya minum nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seharusnya kan saya minum dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, maka betapa pentingnya B begitu. Jadi jangan dianggap remeh B itu, Bu. Jangan main semi-semi aja. Nah, jadi harus B-nya kudu jelas. Nah, gitu. Sip, baru basmalah ayat pertama. Kita lanjut. Nah, mangga Bunda.
Oke, gini dulu pemahamannya. Semua amal itu diawali dengan apa? Itu dalil umum. Maka akan datang dalil penghususan. Punten. Kalau masuk masjid pakai bismillah bukan? Bukan, karena ada doanya. Allahumma ftahli abwaaba. Jadi nggak pakai bismillah. Kalau masuk WC enggak, ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Nah gitu. Jadi kalau ada doa, jadi keumumannya aktivitas itu diawali dengan bismillah kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Nah, sementara kalau baca Quran kan khususnya adalah a'udzu gitu. Ya. Bismillahnya kapan? Kalau kita temukan bismillah. Tapi juga tidak salah kalau kita mengawalinya selain ta'awud kita sertakan bismillah. Silakan. Saya mah pingin baca bismillah, mangga. Saya tidak karena tidak ada bismillahnya, ya nggak apa-apa. Nggak salah juga. Begitu Bunda. Oke. Karena doa penghususan juga bagian juga melibatkan Allah kan. Ya doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik pasti udah jelas ke arah Allah. Masuk WC juga begitu, melibatkan Allah semuanya. Gitu Bunda. Oke. Ada lagi? Lanjut. Soalnya baru satu ayat ya teh. Itu juga belum jero mah cuma segitu aja dulu ya. Kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan. Segala dari mana arti segala? Bahasa Arab segala. Pokoknya mah gitu ya terjemah. Oke. Ya udahlah, bagi kita mau lagi belajar mau udah terima weh gitu ya. Tapi ketika kita kaji, Bunda, kita lihat di sini. Kita bahas lagi. Salah. Bunda semuanya, kita bahas ternyata kalau kita kaji kalau segala itu dalam bahasa Arab itu kulli. Ya, ala kulli syai'in qadir kan gitu ya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala. Cuman kenapa guru-guru kita para ulama menerjemahkannya dengan apa? Mengambil alhamdu ada segalanya. Sementara tidak ada kulu gitu. Ternyata itu ada pada alif lam. Ambil dari makna alif lam. Saya menerangkan dua pembagiannya. Yang pertama, ada yang disebut dengan alif lam ma'rifah. Ma'rifah. Bukan masalah ciri isim, bukan. Tapi ini makna ma'rifah. Ma'rifah itu gini, Bu. Ibu kalau bilang nih, kalau nggak salah saya pernah menyampaikan ke Ibu. Ustadz datang dengan al-ustadz datang itu beda. Kalau dari segi bahasa Arab ya. Kalau kita mungkin buat gaya-gayanya. Kalau al-ustadz datang, Ibu ngomong gitu, al-ustadz sudah datang. Itu menunjukkan ustadz yang kita tahu. Yang kita undang. Tadi kan tulisnya Abu Amr, oh berarti Ustadz Abu Amr. Tapi kalau bilang ustadz datang, itu masih umum. Bisa Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, gitu. Itu makna alif lam itu di sini. Kalau ada alif lamnya, berarti maknanya sesuatu yang disebut pada waktu itu sesuatu yang kita ketahui bersama. Kita ambil contoh dalam Quran. Di dalam Quran itu ada kata inna ma'al usri yusra, gitu ya. Ma'al usri, al-usri. Ya, dengan yusra. Di sinilah. Ya. Pertanyaannya, apa bedanya
Kalau yusra itu tidak menggunakan alif lam. Kalau al-usri menggunakan alif lam. Ini. Kenapa urusan yang sulit tak pakai alif lam? Yang mudah tidak pakai alif lam. Gitu. Ya. Kaitan dengan al-usr pakai alif lam di Quran ini. Tapi yang mudah itu nggak pakai. Karena usri itu sesuatu yang mudah dideteksi. Alif lam pertanda bahwa sesuatu yang kita tahu. Sementara yusron nggak pakai alif lam menunjukkan sesuatu yang umum. Nah, ini ayat ini menjadi motivasi buat kita. Mau sesulit apapun hidup kita, itu masih bisa dideteksi. Coba aja sekarang, saya mau nanya ke ibu-ibu. Masalah ibu apa sekarang? Jawab di hati saja. Gampang kan jawabannya? Bahkan sulit. Kenapa? Saking sedikitnya. Naonnya? Apa sulit saya? Sementara yusron umum. Saking banyaknya, itu sampai sulit disebut karena saking banyak. Sesusah-susahnya ibu masih bisa kan ketawa ketiwi kan? Ibu masih senyum nggak? Coba lihat wajahnya. Ya, masih bisa datang ke majelis taklim, masih bisa ketemu dengan teman, masih bisa WA-WA-an. Nah itu motivasi buat kita bahwa ketika urusan kemudahan itu betapa banyak sehingga tidak dikasih alif. Sementara kesulitan itu dikasih alif karena gampang deteksinya karena sedikit. Nah, gitu. Itu makna alif lam teh. Itu satu. Baru satu ya. Yang kedua yang kita bahas sekarang. Namanya alif lam istighraq. Ya, jeroe siga orang kuliahan. Wah, keren ibu mah. Istighraq. Dari kata goroko. Gorok, bukan ngegoroki ya. Gorok itu tenggelam. Kebayang tenggelam? Ibu nih punya baju nih, nyuci, celupkan ke air, maka pasti air itu akan nyerap ke semua pori-pori kain ibu, mencakup semuanya. Nah gitu, kena semua. Nah itulah kenapa alif lam di sini diartikan segala, gitu, kan segala puji. Nah makna alif lam itu alif lam yang mengingatkan bahwa pujian itu menyangkup semuanya. Nah gitu makanya disebut segala puji, ngambil dari makna alif lam. Jadi alif lam itu bermakna segala. Kenapa disebut segala? Karena maknanya mencakup semuanya. Begitu. Makanya ucapan alhamdu itu mewakili situasi, kondisi ya kita semua. Mau ibu dapat rezeki sedikit, mau banyak, bentuknya apa, itu sudah mewakili. Gitu Bu. Mewakili semua kondisi. Makanya segala puji. Jadi apapun pujian itu sudah mencakup. Nggak perlu ditambah-tambah. Apalagi alhamdulillah banget, itu nggak butuh. Ya. Alhamdulillah bingit, nggak usah bingit-bingit segala, udah. Itu sudah mewakili kondisi apapun yang kita puji tentang Allah itu. Gitu Bu. Bisa difaham gak ini? Jadi nggak usah nambah-nambah, cukup alhamdu. Itu sudah mewakili cara kita mengapresiasi. Nah, itu ya. Pujian itu udah cukup di dalam kata itu. Tinggal pertanyaannya, apakah kalimat itu keluar dari hati kita? Tidak, gitu aja. Gitu. Oke. Ya jero ya teh. Ya. Jadi alif lam itu bermakna segala. Karena mencakup semua. Gitu. Sip. Udah sampai di sini? Lanjut. Sip. Alhamdu.
Oke, makna lewatnya dulu pujian. Nah, pujian. Apapun ekspresi kita di dalam menggambarkan pujian itu udah ada di kata ini. Hamida yahmadu. Makanya Nabi disebut Muhammad. Karena orang terpuji. Ya, karena perilakunya. Sip, lanjut. Kita kembali ke Al-Fatihah. Lillahi. Ya, lillah. Artinya apa? Artinya apa? Lillah. Bagi Allah. Oke, kita kembali lagi bahas ini. Karena ini penting. Kenapa harus dibahas lagi kaitan dengan ini? Kalau lillah itu, Ibu, ilustrasi makna li itu sama dengan begini. Ibu menemukan HP. Pertanyaannya, punya siapa ini? Karena kita tidak tahu. Maka orang Arab biasanya bertanya itu gini. Liman. Punya siapa? Gitu. Liman hadhil jawalah. Ini punya siapa HP ini? Pakai li. Berarti li itu artinya apa? Kepunyaan. Milik. Kalau gaya pemerintahannya hak prerogatif. Nah, eta. Berarti kalau kita menyatakan alhamdulillah, ya, berarti pujian itu milik Allah. Bukan milik makhluknya. Gitu ya. Pujian itu milik. Kalau faham tentang ini berarti apa? Seorang mukmin itu tidak ada lagi mengharap pujian orang. Kenapa? Karena pujian itu sudah milik Allah, bukan milik kita. Gitu. Ya. Jadi tidak ada istilahnya siapa dulu mamahnya. Bu, nggak tahu tadi di sekolahan emang kenapa gitu? Itu ibu, anak ibu juara. Oh gitu? Iya, siapa dulu mamanya? Nah itu tuh masalah itu teh. Ya, nggak paham tentang alhamdulillah. Yang pantas dipuja-puji itu bukan emaknya, tapi Allah. Gitu. Tapi bagaimana kalau ada yang muji ke kita? Langsung lemparin ke Allah. Gitu. Sehingga orang mantul lempar bola, langsung pantulkan ke Allah. Alhamdulillah. Nggak pakai siapa dulu. Ya. Atau boleh aja, tapi siapa dulu dong yang menciptakannya? Nah, boleh gitu. Yaitu Allah. Gitu. Tapi jangan kembali ke kita. Langsung kembali ke Allah. Dan ini butuh latihan. Karena biasanya dipuji teh atau hidung kembang. Ya. Nah, kita harus langsung kembali kepada Alhamdulillah. Ustaz, ini bagus suaranya. Alhamdulillah. Kudu dilatih ya teman. Dan pelatihan utamanya sadar bahwa apapun yang kita miliki itu adalah milik Allah. Gitu. Itu dulu. Mau sehebat apapun kita, semuanya adalah karena kuasa Allah. Gitu. Semuanya pokoknya. Walau mungkin kaitan dengan rezeki misalkan. Ibu alhamdulillah dapatkan rezeki lewat suami. Kan kadang orang tuh muja-muji suami. Gitu ya. Pastikan kembali lagi. Alhamdulillah Allah lah yang mencurahkan rezeki itu melalui suami saya. Yang kemudian saya pun merasakan. Gitu. Selalu aja mantulnya pada Allah semua. Karena udah jelas kan. Surat Al-Fatihah itu sudah ngajarin kita. Alhamdulillah begitu. Milik Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Ibu. Nah, lillah milik Allah. Ya. Jadi harus kembali kepada Allah. Karena begini. Anda dulu itu Abu Bakar.
Abu Bakar itu sempat dipuji oleh temannya, sahabat yang lain. Ya, dipuja-puji. Lalu apa kata Abu Bakar? Itu sampai bilang gini, Bu. Kata beliau tanya, Allahumma anta a'lamu minni. Jadi justru doa ketika dipuji orang teh. Bukan iya dong, tuh nuhunnya. Bukan gitu. Malah dia bilang Allahumma anta a'lamu minni. Ya Allah, engkau lebih tahu tentang diriku ini. Ya, daripada diriku ini. Wa ana a'lamu bi nafsi, dan saya juga sadar tentang diri ini. Sadar apa? Kalau ada yang muji, ya dia tahu cuman apa yang terlihat. Sementara mereka tidak tahu apa sebenarnya diri ini, kan gitu. Kemudian apa kata lanjutan doanya? Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan diri ini lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Karena bisa jadi tidak sebenarnya yang terlihat gitu. Kemudian apalagi bilangnya? Waghfirli ma la ya'lamu. Ya Allah, ampuni diri ini atas apa yang mereka tidak tahu. Kenapa orang puji kita? Halo? Karena yang dilihat kelebihan kita. Coba tahu apa aibnya. Ibu Mahese mengucapkannya. Gimana mau tahu nggak dia teh saha? Itu kan gitu kan. Kalau tahu aib itu pasti dia tidak akan mau memuji sekalipun ada kelebihannya. Sampai seperti itu. Ya, sadar dengan kekurangan sehingga yang pantas memuji, yang dipuji itu adalah Allah. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau menyiksa diri ini atas apa yang mereka katakan. Loh, kenapa? Karena bisa jadi atas pujian itu membuat kita jadi sombong, tak eta. Lebih mengerikan eta teh. Nah, makanya jangan semberinga dipuja-puji teh, Bu. Tapi kembalikan kepada Allah. Semberinganya karena Allah gitu. Kalaupun ada itu apa? Ya Allah, terima kasih engkau membuat aku bisa begini. Kalau ibu dibilang, aduh udah bagus bacanya, alhamdulillah, Allah lah yang membuat saya bisa baca Quran. Gitu. Aduh menit cantik, alhamdulillah, Allah lah yang membuat saya cantik. Dan mudah-mudahan di surga nanti lebih cantik. Sembari doa gitu, Bu. Jangan diam langsung dilemparnya langsung, dia mah cicing ke dia. Langsung, yang ada apa? Sombong. Yang ada apa? Mengecilkan orang. Iya gue gitu, yang lain mah lewat. Nah itu. Gitu, Bu. Nah maka kembalikan kepada Allah. Karena kita tahu bahwa yang pantas memiliki hak dipuja-puji itu adalah Allah. Lillahi rabbil alamin. Tinggal pertanyaan berikutnya. Kok sampai segitunya? Gitu ya. Bahwa pujian itu memang hanya untuk Allah. Itu hanya hak Allah. Hak prerogatif Allah. Jawabannya pada kalimat sesudahnya. Dan itu akan dibahas setelah pesan-pesan berikut ini. Bulan depan insya Allah. Ya. Karena Rabbil Alamin itu pembahasannya sangat panjang. Demikian yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan bernilai insya Allah SWT. Dan semoga kita dipanjangkan umur biar bisa tuntas membahas surat Al-Fatihah. Ya. Baru ayat 2 itu pun sepotong ya. Sisanya akan dibahas selanjutnya. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Kalau mungkin ada pertanyaan, disilakan. Mangga. Ada? Enggak ada, alhamdulillah. Senangnya ibu-ibu tuh nggak banyak nanya, ya. Nggak tahu paham atau alhamdulillah, mohon maaf atas kekurangannya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk sip. 1 2 3. 1 2 3. Tos.